Menurut kisah orang tua, kebanyakan fenomena tumbal ini terjadi di proyek konstruksi atau jembatan. Nah, seperti apa ceritanya? Simak videonya. Sudah siap? Sudah ready? Niki saya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silahkan absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana, dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sai ini kita akan mengulas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata tumbal kepala project. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Menurut kisah zaman dahulu, kebanyakan fenomena tumbal ini terjadi di suatu proyek. Nah, di sana orang-orang proyek akan mencari anak kecil di sekitar lokasi proyek dan anak malang yang berhasil diculiknya nantinya akan ditimbun hidup-hidupan dengan beton di tiang penyangga jembatan. Dan kemudian pembangunan akan dilancarkan sehingga membuat jembatan menjadi kokoh dan awet. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1999 yang dialami oleh Pak Yono sendiri. Ia merupakan seorang pekerja yang kala itu tergabung dalam sebuah proyek untuk merenovasi sebuah jembatan yang hampir roboh, berlokasikan yang berada di Jawa Tengah. Ia menceritakan kisahnya yang berada di luar nalar pada saat itu. Dalam proyek ini ia bekerja sama dengan 20 personal untuk merenovasi jembatan yang sudah sangat tua dan sudah tidak memungkinkan untuk dioperasionalkan kembali. Nah, proyek ini mengharuskan para pekerja untuk membongkar dan mengganti semua konstruksi yang ada di jembatan itu, mulai dari bagian atas hingga sampai bagian penyangga di bawahnya. Pak Yono beserta timnya memiliki tugas setelah bagian atas selesai dibongkar. Mulailah tim Pak Yono dengan alat beratnya mencabut tiang pancang itu satu per satu. 2 tiang pancang dari sisi pinggir sudah selesai dicabut, hingga saatnya untuk mencabut tiang pancang yang ketiga yang berada di tengah-tengah, yang juga merupakan tiang pancang utama dari jembatan ini. Mulailah dilakukan penggalian di sekitar tiang untuk memudahkan pekerjaan penarikan tiang. Pak Yono mulai mengikat rantai di tiang itu untuk selanjutnya ditarik menggunakan alat berat atau menggunakan ekskavator. Saat tiang telah dapat diambil, betapa terkejutnya si Pak Yono dengan tim ketika mereka memeriksa lubang bekas tiang pancang itu. Penemuan itu membuat seluruh pekerja proyek ini pun terkejut. Pak Yono segera melaporkan penemuan ini kepada atasannya yang merupakan pimpinan dari sebuah proyek ini. Kedua tengkorak itu pun diambil dan diletakkan di hadapan seluruh pekerja yang berada di lingkup ini. Setelah dipaksa lagi, memang benar itu adalah tengkorak kepala manusia. Sebuah tengkorak seukuran orang dewasa yang sudah kotor dan terlihat sangat tua. Di situ Pak Yono meminta kepada pimpinan untuk memanggil warga sekitar dan tertua adat sekitar atas penemuan mereka ini.
Namun sayangnya pimpinan proyek ini tidak mau ambil pusing dan menyarankan kepada Pak Yono. Ya udah, kamu kan yang nemuin, ya kamu yang kuburin aja atau kamu buang, ucap pimpinan proyek ini. Pak Yono pun yang sedikit kecewa hanya bisa mengikuti ucapan pimpinannya itu. Namun di sini Pak Yono tidak sampai hati untuk membuang tengkorak itu, sehingga ia berinisiatif membungkusnya dengan pakaian yang ia pakai dan menguburkannya di pinggiran sungai itu. Setelah penemuan itu memang tidak terjadi hal-hal aneh hingga pekerjaan berakhir sekitar pukul 5 sore dan mereka pun pulang ke rumah karena lumayan jauh dari proyek ini. Pak Yono sampai di rumah pukul setengah 9 malam. Pak Yono yang sudah lelah segera mandi dan berkumpul dengan keluarganya. Pak Yono memiliki 2 orang anak yang masing-masing berumur 11 dan 6 tahun. Mereka semua berkumpul di ruang tengah sambil menonton TV. Anak Pak Yono yang berumuran 6 tahun saat itu entah kenapa ia terlihat gelisah, tidak seperti biasanya. Ia sering melihat ke arah jendela dan sekelilingnya, berkata ada sesuatu yang terhalang di luar jendela rumah mereka. Pak Yono yang sangat lelah dan hampir tertidur itu tiba-tiba dibangunkan oleh anaknya yang kemudian berkata, Bapak, bangun Pak, ada kepala terbang sendiri di luar jendela. Pak Yono pun juga kaget, ia pun langsung berdiri dan melihat ke arah jendela yang ditunjukkan oleh anaknya. Nah, saat melihat keluar jendela, Pak Yono sangat terkejut. Ia melihat ada sebuah kepala manusia yang terbang mengintai rumahnya. Saat kepala itu terbang tepat di hadapan Pak Yono dengan sangat jelas, Pak Yono bisa melihat kepala itu sudah terlihat hampir menjadi tengkorak, namun masih memiliki rambut dan kulit yang sudah kering keriput. Langsung saja Pak Yono menarik anak dan istrinya untuk masuk ke dalam kamarnya. Nah, setelah kejadian malam itu, si Pak Yono melakukan aktivitas dijalankan seperti biasanya. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Yono berangkat kerja ke tempat proyek dan bertemulah dengan teman-temannya. Pak Yono menceritakan kejadian malam itu, namun tidak ada yang mempercayainya dan malah menertawainya seluruh teman-teman sekitarnya ini. Udahlah Pak Yono, mungkin kamu itu cuma kecapean, gak mungkinlah ada kepala terbang begitu. Ayolah lanjut kerja Pak, saut salah satu temannya. Namun di hari itu sebuah kejadian yang nyaris membunuh salah satu pekerja terjadi tepat di lubang tiang pancang yang ketiga itu. Seorang pekerja yang sedang membuka besi yang sudah dilas dengan bergantungan di atas lubang itu. Ya, bisa dikatakan orang itu sudah sangat profesional dan sudah ahli dalam bidangnya. Semua alat-alat keamanan pun sudah dicek dan tidak ada masalah apapun. Namun tiba-tiba salah satu tali yang berada di pinggangnya terputus dan hampir membuatnya masuk ke dalam lubang pancang itu, yang mana di dalam lubang itu masih ada besi tulangan yang menyeret ke atas, bekas coran yang diangkat tempo hari. Jika saja dia terjatuh ke lubang itu, sudah bisa dipastikan bahwa ia akan mati tertancap besi itu. Namun untung saja ada salah satu pekerja yang sedang berada di sampingnya. Saat melihat kejadian itu, dengan sigap ia menendang pria itu hingga jatuh ke arah sungai. Untunglah tidak terjadi cedera secara serius dan hanya terkilir di bahu sebelah kirinya.
Pekerjaan pun berlangsung dihentikan saat itu juga untuk mempelajari kesalahan apa yang terjadi. Pimpinan proyek pun menganalisa bahwa kejadian ini tidak masuk akal. Alat keamanan yang digunakan itu bisa dikatakan masih baru dan hanya beberapa kali saja digunakan. Di sambungan tali yang terputus bisa dikatakan sangat kuat dan mustahil untuk terputus. Dari sini para pekerja mulai menghubungkan kejadian ini dengan penemuan dua tengkorak tempo hari. Pimpinan proyek ini dikatakan pelit oleh Pak Yono karena tidak mau mengeluarkan biaya lebih dan hanya memikirkan agar proyek ini berjalan sesuai dengan target. Jika bisa ditangani sendiri, ya kita tangani sendiri saja, ucap Pak Yono. Pekerjaan pun dilanjutkan dengan memperdalam lubang-lubang tiang pancang itu. Dengan kedalaman yang sudah ditentukan, galian yang utama direncanakan hingga kedalaman 8 meter. Karena sebagai penopang utama dan untuk lubang lainnya hanya di kedalaman 6 meter. Setelah kurang lebih 2 minggu, penggalian pun selesai dilakukan. Di sini Pak Yono sempat menyarankan kepada tim pimpinan proyek untuk melakukan sedekah sebelum memasukkan tiang pancang itu. Karena memang dirasa pekerjaan kali ini cukup aneh, dari penemuan tengkorak hingga nyaris membunuh salah satu pekerja. Pak Yono khawatir dengan kejadian itu. Jika saja dulu saat pembangunan jembatan ini ada tumbal yang dikorbankan di sini, namun sang pimpinan ini malah berkata, kalau kalian mau sedekah, ya sedekah sana sendiri. Biaya untuk proyek ini saja sudah tidak mencukupi. Bahkan bisa saja proyek ini tidak akan ada hasilnya karena pekerjaan kalian ini yang molor. Pak Yono yang kesal atas ucapan pimpinan proyek itu. Menjadi bodoh amat lah ucapannya. Kemudian ia menyarankan kepada keseluruh tim untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Pekerjaan pun dianjurkan. Lubang-lubang itu awalnya dicor sebagai dasar tumpuan sebelum dimasukkan tiang-tiang yang baru, dan setelah dinyatakan kering, tiang pancang pun dimasukkan satu persatu hingga kembali ke lubang tiang utama. Nah, pekerjaan pun terhambat. Tiang yang direncanakan masuk hingga kedalaman 8 meter hanya bisa masuk setengahnya, bahkan hingga beberapa kali diangkat dan dimasukkan lagi, tetap saja tidak bisa masuk seluruhnya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di bawah sana. Akhirnya diputuskan untuk mengangkat yang itu dan mengecek dalam lubang pancang ini. Padahal sebelumnya sudah dicek bahwa lubang ini bersih, bahkan tidak ada satu batang kayu pun di dalamnya. Ketika salah satu pekerja masuk untuk mengecek, alangkah terkejutnya para pekerja lainnya mendengar teriakan dari lubang itu, dan pekerja itu pun segera ditarik ke atas dengan nafas yang engap-engapan. Ia berkata, "Apes aku mas, apes aku hari ini. Coba Pak Yono masuk. Ini nggak masuk nalar Pak. Nyerah saya Pak. Ada banyak tulang di sana." Pak Yono pun kaget. Aku orang yang mengecor dalam lubang. Aku juga yang terakhir memastikan cor-coran ini sudah kering di dalam sana. Bersih, tidak mungkin ada sesuatu, ucap Pak Yono. Nah, para pekerja itu pun berkumpul di sekitar lubang ini. Pak Yono sebagai penanggung jawab mengecek ke dalam, dan ternyata memang benar Pak Yono menemukan sangat banyak tulang-tulang. Mereka pun akhirnya mengeluarkan semua tulang-tulang itu dan diletakkannya di sebuah terpal. Karena terlihat sangat banyak, bisa dikatakan jumlah tulang-tulang itu lebih dari 2 manusia. Namun
hanya ada 2 tengkorak kepala di sini. Pak Yono kembali mengatakan pada pimpinan proyek. Ini aneh loh bos. Saya yang sudah memastikan lubang ini siap dimasukin tiang. Saya juga yang terakhir mengecek lubang ini. Sekarang kok ada banyak sekali tulang-tulang ini, ucapnya kepada sang bos atau pimpinan proyek. Si pimpinan proyek ini pun kembali menanyakan tentang penemuan 2 buah tengkorak yang tempo hari ditemukan oleh Pak Yono dan meminta Pak Yono untuk menggali dan mengambil kembali tengkorak-tengkorak itu. Pak Yono pun menggali lagi lubang tempat ia mengubur tengkorak itu. Pak Yono pun terkejut karena ia hanya menemukan baju yang ia gunakan untuk membungkus tengkorak-tengkorak itu. Langsung saja ia menunjukkan kepada si pimpinan proyek dan berkata bahwa tengkorak itu telah menghilang. Lebih baik kita lakukan saja hal yang semestinya bos. Kita panggil ketua di desa ini, pemangku agama di desa ini untuk melakukan selamatan dan memakamkan jasad-jasad ini dengan layaknya, ucapnya. Akhirnya dipanggillah warga dan pemuka agama di desa itu dan menunjukkan penemuan mereka. Kejadian ini pun terjadi cukup gempar di tahun 1999. Nah, di sini warga pun menceritakan bahwa jembatan yang mereka bongkar ini merupakan jembatan peninggalan kolonial Belanda. Dan saat masih beroperasi pun jembatan ini memang terkenal sangat angker. Banyak warga melihat penampakan makhluk astral dan juga banyak kecelakaan akibat gangguan-gangguan perwujudan makhluk lain atau makhluk halus. Warga pun juga menyimpulkan bahwa waktu pembangunan jembatan ini mungkin menggunakan tumbal agar pembangunan jembatan lancar dan jembatan akan bisa kokoh. Akhirnya ketua desa dan warga sekitar sepakat untuk memakamkan jasad-jasad ini dengan layaknya agar arwah pemilik tulang-tulang ini bisa tenang dan dapat kembali ke alam semestinya. Tulang-tulang ini pun dibersihkan, dikafani, dan disolatkan di masjid hingga dimakamkan di desa tersebut. Dan setelah prosesi itu pembangunan pun berlanjut dan alhamdulillah tidak ada lagi gangguan yang didapat hingga pekerjaan itu selesai. Sebelum pembangunan ini selesai, Pak Yono sempat bermimpi bahwa ia didatangi sosok pemuda berusia sekitar 18 tahun. Pemuda itu hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian pemuda itu pun berbalik dan berjalan menuju ke jembatan yang kala itu seakan jembatan itu sudah selesai dibangun. Di situ Pak Yono menyimpulkan bahwa mungkin pemuda itu adalah salah satu korban tumbal tiang pancang yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yono. Lantas, apa yang Anda pikirkan terkait masalah jembatan ini? Bisa tinggalkan di komentar. Terima kasih.